Shalom. Shalom, shalom semuanya. Praise to the Lord ya. Bersyukur buat Tuhan kebaikannya. Kita malam ini semuanya dalam keadaan sehat, baik ya. Dan kita percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan ya. Haleluya. Saya bersyukur malam ini kita bisa kumpul lagi dalam fellowship satu jiwa. Acara ini ada sebagai satu sarana untuk pengembalaan buat jemaat semua yang Tuhan kasihi. Dan kerinduan saya malam ini kita sebagai satu keluarga, kita bisa saling berbagi ya, kita bisa saling share. Mungkin saudara ada sesuatu yang bisa dibagikan buat semuanya, mungkin kesaksian atau mungkin ada kisah-kisah yang menarik ya yang kita bisa jadikan berkat buat rekan-rekan semuanya. Itulah perlunya satu keluarga, kita saling mendukung, mensupport, mendoakan satu sama lain. Puji Tuhan, hari ini kita kumpul lagi dalam fellowship satu jiwa dan kita masih membahas tentang seri keluarga bahagia. Hari ini saya akan share khusus tentang generasi emas ya. Dan saya rindu setiap keluarga di tempat ini, keluarga Kristen semuanya boleh diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan menyapa dulu beberapa saudara yang sudah bergabung di ruang Zoom ini ya. Kita juga live dengan rekan-rekan saudara semua yang ada di Facebook Aruna 1 dan Pascal 23 karena acara ini live. Saya akan nyapa ada Bu Frida, shalom. Tante Lili, shalom. Sehat ya Tante ya. Sirina, ada Ibu Heni ya. Ada siapa lagi? Ada Pak Sukanto, shalom Pak Sukanto. Udah lama nggak ketemu. Sehat selalu Pak. Puji Tuhan. Ada Pak Sulia, ada Tante Evi, shalom sehat ya. Ya, puji Tuhan. Ada Ibu Lihwa juga ya, saya lihat. Shalom Bu. Ada siapa lagi ya? Pak Teddy, ada Ciwawa ya, ada Ibu Yustini, ada Lisa ya, ada Ibu Neni ya. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Ya, ada juga yang saya tahu ada Pak Feli juga yang gabung yang hari ini ulang tahun. Lebih besar Pak Feli. Sehat selalu. Saudara siap untuk kita sama-sama masuk lebih lagi dalam fellowship satu jiwa? Yang siap boleh jempolnya dong, ya. Haleluya. Puji Tuhan, siapkan hati kita supaya acara ini tidak berlalu begitu saja, tapi kita bisa mendapatkan sesuatu yang baru malam ini. Amin. Kita akan doa, setelah itu kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Silakan Pastor Faisal. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, karena kebaikan dan kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau mengumpulkan kami bersama-sama Tuhan dalam Zoom di malam hari ini Tuhan, dalam fellowship satu jiwa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah di malam ini Tuhan, Engkau boleh berbicara secara pribadi, lepas pribadi kepada setiap kami, untuk kami boleh semakin dikuatkan, hati kami diteguhkan, dan jiwa kami dibangkitkan ya Tuhan, untuk kami lebih lagi semakin bertumbuh mengenal Engkau, dan semakin bertumbuh mengasihi Engkau ya Tuhan. Bapa, mari Tuhan, Engkau urapi, Engkau bawa Tuhan setiap Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan kami yang belum bergabung, percepat langkah mereka, untuk mereka segera bergabung Tuhan, di fellowship satu jiwa ini Tuhan, untuk kami boleh sama-sama memuji, menyembah, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan.
Bapak juga kami berdoa buat sinyalnya Tuhan. Tuhan berikan sinyal yang baik, cuaca yang baik, jaringan yang baik Tuhan. Dan semuanya boleh berjalan dengan baik, lancar, tanpa kekurangan suatu apapun juga ya Tuhan. Dan juga Engkau mengurapi hamba-Mu, Pak Rudi Susanto Tuhan, yang akan menjadi saluran berkat-Mu. Biarlah Tuhan yang mengurapi dia Tuhan, dan apa yang disampaikan itu juga ada di dalam isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya malam ini ada sesuatu yang berbeda ya Tuhan, yang Kau sudah sediakan bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika pas kami mengikuti fellowship satu jiwa ini Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan lepaskan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan dan bebaskan ya Tuhan. Tuhan merdekakan dengan kemerdekaan yang sempurna ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan waktu fellowship satu jiwa malam hari ini dari awal hingga akhir ke dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya kita sama-sama katakan amin. 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 Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari bersama katakan bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan
katakan mengalir di rumah kami, mengalirlah di rumah kami, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di rumah kami, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, oh, mengalirlah di rumah kami, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah oh Roh Kudus, sembuhkanku, mengalirlah oh Roh Kudus, bebaskanku, mengalirlah kuasa Roh-Mu Yesus, mengalir dalam rumah kami Tuhan, mengalir Yesus, oh Yesus, mengalir, penuhi kami Tuhan, pulihkan kami, haleluya, oh Yesus, mengalir Tuhan Jesus. Terima kasih Yesus, haleluya. Biar kuasa Roh-Mu mengalir Tuhan dalam rumah kami, dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Roh Kudus-Mu yang ada dalam diri kami Tuhan, yang Kau tinggalkan bagi kami Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu yang selalu membimbing kami, Roh Kudus-Mu yang selalu menegur kami, Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu menunjukkan jalan bagi kami, Roh Kudus-Mu Tuhan yang menjadi teman terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar kami terus ingin merasakan terus hadirat-Mu Tuhan. Biar kuasa Roh-Mu mengalir Tuhan dalam rumah kami Tuhan. Biar kuasa Roh-Mu mengalir Tuhan, hadirat-Mu mengalir Tuhan dalam rumah kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya Yesus. Di
hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, sembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus, dalam hadirat-Mu Tuhan, kerinduan kami dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu Yesus. Haleluya, Jesus. Terima kasih. Kerinduan kami Tuhan terus ada dalam hadirat-Mu. Biar hadirat-Mu terus kami dapat rasakan Tuhan di mana kami ada Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, kalau kami mau dengar tuntunan-Mu Tuhan, kami mau dengar firman-Mu Tuhan, urapi korudi Tuhan, urapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan, berikan otoritas-Mu Tuhan atas korudi Tuhan, biar ketika firman disampaikan Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang
terikat Kau bebaskan Tuhan. Bahkan yang sakit Kau sembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus yang kami kasihi. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi shalom buat semua saudara-saudara yang baru bergabung. Puji Tuhan. Kayaknya semua kalau lambaikan tangan kayaknya oke juga ya. Coba lambaikan tangan. Haleluya ya. Puji Tuhan. Biasa kalau lambai-lambai itu biasanya lagi nyekat bis ya kan. Tapi ini kita lagi nyekat Roh Kudus ya. Puji Tuhan. Ya, ini barusan hujan ya di daerah saya. Ini panas hawanya. Nggak tahu di daerah saudara ya. Karena ini memang cuacanya cuaca yang nggak menentu. Katanya udah musim kemarau, tapi kayaknya masih ada hujan ya. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita kumpul lagi dalam fellowship satu jiwa. Jangan lupa kalau ada mungkin pokok doa, beban doa dari saudara-saudara semua bisa tulis di komen. Kita akan sama-sama doakan nanti setelah sharing firman Tuhan, kita ada fellowship. Atau mungkin ada kesaksian juga Bapak Ibu bisa nanti bagikan ya di segmen fellowship. Hari ini saya masih bagikan tentang seri keluarga yang bahagia ya. Selama mungkin 4 kali pertemuan ini kita akan banyak bahas tentang keluarga karena saya pikir ini sesuatu yang penting ya. Keluarga adalah sesuatu yang memang Tuhan punya rencana khusus. Bahkan kalau saudara perhatikan Tuhan punya blessing, punya berkat pertama kali dicurahkan adalah untuk keluarga. Kejadian 1 dikatakan beranak cucu dan bertambah banyak. Itu berkat buat keluarga. Jadi keluarga itu sesuatu yang spesial di mata Tuhan. Dan hari ini kita akan bahas temanya tentang generasi emas ya. Kalau saudara mendengar kata emas, saya percaya ini sesuatu yang bernilai ya. Emas adalah sesuatu yang berkualitas, sesuatu yang boleh dikatakan sesuatu yang berharga, sesuatu yang mahal ya. Kalau kita punya emas, biasanya kita akan simpan baik-baik ya. Kita akan rawat, kita akan taruh di tempat yang memang kita pastikan itu aman ya, nggak akan sembarangan. Karena itu barang yang berharga. Nggak mungkin kita punya emas ditaruh di sembarangan ya kan, ditaruh di luar rumah nggak mungkin ya. Jadi sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga. Bahkan buat kaum Hawa, wanita itu kalau punya emas bahkan mereka senang dipakai supaya orang lain tuh lihat, wih punya emas ya. Karena emas itu menunjukkan status ya. Dan orang bisa menghargai kalau misalkan kita pakai emas yang mungkin banyak ya, orang akan menghormati ya. Jadi emas itu sesuatu yang penting, sesuatu yang orang kadang pengen tunjukkan. Demikian juga dengan kita, kalau kita punya generasi ya atau orang-orang di bawah kita sebagai keluarga itu anak-anak kita ya, keturunan kita itu berkualitas emas, saya percaya itu kan jadi kebanggaan buat kita. Amin. Siapa yang nggak seneng kalau sudah diomongin, wih Pak, Pak Joko anaknya pinter-pinter ya, wah pasti Pak Joko seneng nggak Pak Joko? Seneng kan? Tapi kalau misalkan Pak Hadi misalkan, Pak Hadi anaknya maaf ya, anaknya kok kayaknya bodoh gitu, pasti nggak seneng kan, maaf ya, pasti nggak seneng. Karena itulah manusia, orang manusia itu pasti akan sangat happy kalau kita punya keturunan anak cucu ya yang bernilai, yang berkualitas emas, yang memiliki sesuatu yang berharga kita bisa banggakan. Nah, saya percaya setiap kita pengen punya anak ya, punya cucu nanti yang punya kualitas emas ya. Dan kita tahu Kejadian 1 ayat 28 janji Tuhan bahwa kita beranak cucu, bertambah banyak, kita penuhi bumi dan berkuasa atas segala sesuatu. Jadi Tuhan tuh punya planning buat setiap kita, punya keturunan, punya anak cucu itu yang punya power, yang punya kuasa atas bumi. Dan saya percaya kalau kita pengen menghasilkan generasi yang berkuasa, yang punya power, maka pastikan kita punya anak cucu yang punya kualitas emas, sesuatu yang bernilai ya. Coba saudara perhatikan. Nih, saya pegang ini ya. Saudara bisa lihat ya, ini diplastikin karena sekarang zaman Covid saya nggak mau cuci tangan lagi ya. Ini uang berapa ini? Aduh, 2000-an kan? Nilainya 2000 ya. 2000.
Dibanding kalau saudara perhatikan dengan nilai yang di belakangnya ini. Ini berapa ini? Kalau uang pasti saudara lagi ngantuk pun pasti akan sangat jelas ini, ya. 100.000 ya kan, yang merah-merah ini. Semua pasti senang dengan yang merah-merah ini kan. Puji Tuhan, saya juga senang, pendeta juga manusia, ya kan. Saya senang dengan nilai yang ini nih, ya kan. Ya. Tapi ada yang nilai segini cuma 2.000, ya. Powernya gede mana saudara? 2.000 sama 100.000. Gede yang 100.000 kan, yang merah ini kan. Kalau 2.000 ini cuma mungkin powernya kita cuma mungkin sama tukang parkir, maaf ya, yang paling cuma parkirin mobil kita satu mungkin berapa detik terus udah kita kasih 2.000 beres ya kan. Tapi kalau 100.000 ini nilainya kita bisa nyuruh orang itu satu hari mungkin untuk kita suruh ngerjain bersihin pekarangan kita mungkin ya, nyuci pakaian kita punya power yang lebih besar ya kan. Jadi saya percaya nilai itu penting ya. Kalau kita pengen menghasilkan generasi emas, generasi yang bernilai tinggi, maka kita harus belajar hari ini bagaimana supaya anak cucu kita itu memiliki kualitas emas. Karena saya percaya kalau kualitas yang kita hasilkan adalah generasi emas, maka keturunan anak cucu kita itu akan menjadi orang-orang yang bisa kita banggakan. Amin. Nah, saudara harus tahu ya, seringkali kita sebagai orang tua itu melihat keberhasilan, kita ngerasa keturunan kita, anak cucu kita ini seorang yang berharga, seorang yang benar tinggi itu kadang cuma dilihat dari sisi materi mungkin atau jabatan ya. Kalau misalkan anak kita pinter, jenius ya kan, masuk perguruan tinggi yang bagus, atau mungkin kita punya anak atau cucu yang menjadi seorang yang berhasil secara usaha, kita kadang bangga. Tapi saya mau katakan itu bukan segalanya. Sekalipun itu memang penting, tapi itu bukan segalanya. Ada sebuah kisah ya, bagaimana ada satu keluarga. Ini kisah nyata ya. Keluarga ini punya 3 anak, dan 2 anaknya ini orang-orang yang cukup pintar ya, orang-orang boleh dikatakan jenius otaknya. Tapi anak yang terakhir justru adalah anak yang boleh dikatakan agak terbelakang. Jadi sejak kecil memang sudah sangat berbeda perlakuan orang tua ini kepada anak yang paling kecil. Anak-anak ini nggak bisa dibanggakan. Maaf kata, kalau saya katakan orang yang mungkin punya kekurangan. Tapi kedua kakaknya ini orang-orang yang luar biasa karena pintar. Dan akhirnya singkat cerita, kedua kakaknya menjadi orang yang sukses, yang berhasil ya. Orang yang boleh dikatakan oleh orang-orang dunia itu orang-orang yang mungkin kaya lah gitu. Dan pada akhir hidupnya ya, ibu ini karena setelah ayahnya atau papinya meninggal, ibu ini tinggal seorang diri. Anak-anaknya tadi udah sukses berada di luar kota ya, nggak satu kota dengan ibunya. Tapi anak yang bungsu tadi, anak yang mau katakan penuh dengan kekurangan, justru anak bungsu ini yang sangat memperhatikan ibunya. Dia yang boleh dikatakan terus merawat, memandikan, karena ibunya ini sakit stroke, nggak bisa apa-apa. Tapi anak-anak yang sukses tadi kalau datang ya berkunjung ke ibunya itu kadang juga mungkin nggak nginep di rumah ibunya, dia nginep di hotel ya kan, dan dia cuma mungkin say hello aja seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat, menurut saudara, anak seperti apa yang saudara banggakan? Kita belajar dari kehidupan Ayub. Kalau saudara baca tentang kisah Ayub, ya, Ayub tuh pernah mengalami satu proses, ya. Bagaimana saudara baca di Ayub 23 ayat 10 mengatakan bahwa kalau Tuhan menguji aku, biarlah aku bisa menjadi seperti emas, kata Ayub. Ayub tuh orang yang sukses, dia disebut orang yang paling kaya di daerah timur. Dia orang yang punya status diseganin. Keluarganya juga boleh dikatakan keluarga yang diberkatin. Udah kurang apa Ayub? Tapi kita melihat akhirnya Ayub itu diproses oleh Tuhan, diuji oleh Tuhan. Dan waktu diuji, Ayub pengen dia itu tampil menjadi seperti emas. Dan titik baliknya bagaimana Ayub akhirnya bisa menjadi emas di hadapan Tuhan adalah waktu di Ayub 42,
Ayub mengatakan, sekarang aku melihat dengan mataku sendiri tentang siapa itu Tuhan. Jadi pengenalan akan Tuhan itu penting sekali di atas segalanya. Jadi kita harus memastikan generasi di bawah kita, anak cucu kita itu menjadi orang-orang yang mengalami Tuhan, melihat Tuhan secara langsung, ya. Mereka bisa mengalami Tuhan secara pribadi, karena ini yang paling penting. Dan kita melihat waktu Ayub mengalami Tuhan secara pribadi, Ayub diberkati 2 kali lipat. Jadi saya percaya yang namanya berkat kesuksesan itu akan mengikuti orang yang hidup intim dengan Tuhan. Orang yang hidup mengalami Tuhan secara pribadi. Kadang kalau saya renungkan ya, saya itu bertobat itu sekitar tahun 92 waktu saya kuliah. Dan kadang saya merasa saya cukup bangga tanda kutip ya, karena dari tahun 92 saya bisa Tuhan libatkan dalam kegerakan anak muda ya. Dan saya merasa saya itu wah kayaknya udah luar biasa menurut saya ya. Tapi satu kali waktu saya lihat ada satu acara ya di medsos tentang KKR anak-anak sekolah minggu masih kecil-kecil, mungkin ada usia 4 tahun, 5 tahun, sekitar di bawah 10 tahun. Saya melihat bagaimana anak-anak masih kecil seperti itu, mereka sudah dilawat Tuhan, mereka berbahasa roh, mereka ada yang menangis, mereka ada yang holy laughter, ya, ketawa dalam roh, mereka ngalamin lawatan Tuhan luar biasa. Di situ saya baru iri kadang. Aduh, kenapa ya saya dari kecil saya kok nggak pernah ngalamin gitu. Coba kalau saya dari kecil saya ngalamin seperti itu, waduh luar biasa. Kayaknya luar biasa ya. Karena apa? Dari kecil anak-anak kita sudah mengalami yang namanya hadirat Tuhan, mengalami apa? Mengalami jamahan Tuhan. Saya percaya ini sesuatu yang sangat bernilai tinggi yang akan membuat generasi emas itu ada dalam kehidupan keluarga kita. Makanya mendidik anak itu dari sekecil mungkin. Amin. Kita percaya bahwa anak itu adalah sesuatu yang akan menjadi kebanggaan kita kalau kita bisa mendidik dengan baik. Mendidik anak itu nggak gampang. Mendidik itu nggak gampang. Banyak hamba Tuhan yang anaknya justru nggak karu-karuan. Karena apa? Karena salah mendidik. Saya percaya kalau kita membawa anak-anak kita dari kecil untuk mereka mengalami Tuhan secara langsung, ini kunci yang penting. Sehingga mereka boleh mengalami satu perubahan yang baik. Karena kita itu manusia terbatas, orang tua itu terbatas kan. Kita semua punya keterbatasan. Tapi kita tahu waktu mereka ketemu Tuhan, Tuhan yang tidak terbatas itu yang akan mengubah mereka. Ya, firman Tuhan bahkan menjelaskan kalau kita baca di Amsal, kita akan ketemu dengan namanya tongkat ya. Untuk mendidik anak itu perlu tongkat. Ibrani mengatakan untuk mendidik anak itu harus dihajar, ya kan? Kalau kita langsung berpikir tentang kata tongkat, dihajar, itu sesuatu yang nggak baik, yang nggak enak. Mana ada kita yang mau dihajar, mana ada kita yang mau dididik dengan tongkat. Nggak ada yang mau kan? Saya ingat waktu kecil pun, saya tuh sering dipukul sama orang tua saya. Itu nggak seneng. Tapi kadang itu perlu. Karena apa? Karena nggak mudah untuk mendidik generasi di bawah kita. Anak-anak cucu kita itu nggak segampang itu. Makanya firman Tuhan mengatakan kadang perlu tongkat, kadang perlu hajaran. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana supaya kita bisa menghasilkan generasi emas. Mungkin ada di sini yang mungkin usianya udah boleh dikatakan di atas 50, di atas 60, yang boleh dikatakan udah usia emas, nggak apa-apa. Tapi semua ini bagus untuk kita belajar, ya. Kita bisa sharingkan kepada anak cucu kita supaya anak cucu kita menghasilkan generasi emas. Buat saudara yang belum married pun ini juga saya pikir penting untuk kita sama-sama mengerti. Sebelum masuk ke dalam pernikahan, kita bisa mempersiapkan untuk kita bisa menghasilkan anak cucu kita menjadi orang-orang yang bernilai, berkualitas. Saya akan coba share tentang generasi emas ini dari kehidupan Raja Daud. Ya, kita akan belajar karena kita tahu bahwa Daud itu berhasil menghasilkan Salomo, satu generasi emas menurut saya. Ya, seorang yang boleh dikatakan lebih baik dari ayahnya. Saya percaya
Salah satu ciri kita bisa menghasilkan generasi emas adalah bagaimana anak-anak kita lebih dari kita orang tuanya. Jadi kalau kita orang tuanya cuma lulusan SD, ya anak kita itu bisa lulusan SMA. Itu berarti lebih baik, ya kan? Kita tahu Salomo itu orang yang spesial. Bagaimana Salomo itu adalah menjadi orang yang dipakai Tuhan lebih dari Daud. Selama Salomo memerintah bangsa Israel, itu kerajaannya damai. Seperti nama dari arti Salomo itu adalah kedamaian. Damai, nggak ada perang. Kalau nggak ada perang, berarti Salomo ini punya power yang luar biasa. Dia bisa menguasai segala sesuatu. Beda sama Daud. Waktu Daud memerintah, perang terus, ya kan? Waktu Salomo memerintah, dikatakan sebelum dan sesudah dia, tidak ada raja yang punya hikmat seperti Salomo. Jadi saya bayangkan nih spesial, cuma satu ya di dunia. Jadi saya pikir ini orang yang luar biasa. Ini kelebihan Salomo. Kita harus tahu ada hal-hal yang luar biasa, ada hal-hal yang bernilai tinggi, ada kualitas yang ditunjukkan oleh Salomo. Jadi kita bisa belajar bahwa Daud berhasil menghasilkan generasi emas. Bahkan Salomo adalah raja yang membangun bait suci Allah. Itu Salomo. Daud nggak boleh sama Tuhan. Salomo yang akhirnya bisa membuat bait suci. Jadi kita akan belajar dari kehidupan Salomo. Walaupun ini masih memang polemik ya. Ini saya akan jelaskan terakhir. Tapi kita bisa belajar. Apa sih yang Daud lakukan untuk bisa menghasilkan generasi emas? Apa yang Daud lakukan sehingga Salomo itu menjadi raja yang sangat luar biasa. Ya, kita akan belajar dari apa yang menjadi pesan-pesan Daud di akhir hidupnya. Dari pesan-pesan Daud ini, kita akan melihat ada beberapa poin penting dan kita bisa belajar. Saya percaya dari pesan-pesan ini ada nilai-nilai yang Daud pengen bagikan, ajarkan buat Salomo, untuk Salomo lakukan. Kita lihat dari firman Tuhan di 1 Raja-Raja ya. Ada banyak ayat yang saya mungkin mau sampaikan, tapi saudara bisa catat aja ya, atau nanti saudara bisa lihat lagi di tayangan ini nih live di YouTube ya, di Facebook saudara bisa lihat lagi ya. 1 Raja-Raja 2 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke mungkin 12 nanti saudara bisa baca, tapi saya akan bacakan yang secara singkat aja ya. Jadi temanya itu perikopnya pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Jadi ini pesan Daud terakhir buat anaknya Salomo. Dan saya percaya ini pesan yang penting sekali. Saya percaya kalau pesan yang terakhir itu pesan yang penting, nggak mungkin sembarangan ya. Pesan yang terakhir yang Daud mau ajarkan buat Salomo, dan dari pesan ini ada hal-hal yang saya percaya bernilai yang Daud pengen bagikan buat Salomo supaya Salomo menjadi generasi emas ya. Kita lihat di ayat yang ke-1, ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut apa? Jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju." Ya, dari hal ini pesan yang penting sekali yang Daud pengen share buat anaknya Salomo. Ini adalah didikan yang pengen Daud bagikan buat anaknya supaya anaknya itu bisa menjadi seorang yang berkualitas. Daud ajarkan di sini bahwa dasar yang penting sekali adalah tentang hidup sesuai firman Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan itu adalah sesuatu yang penting. Firman Tuhan itu adalah dasar. Jadi saya mau bagikan buat semua saudara-saudara, rekan-rekan, bagaimana kita mendidik anak kita. Yang paling penting adalah bahwa anak kita untuk memiliki dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan. Segala sesuatu bisa berubah. Saudara punya uang banyak, uang itu bisa habis. Saudara punya status yang tinggi, status pun itu bisa hilang. Tapi saya percaya firman itu akan kekal selamanya.
Jadi kita kasih dasar yang tidak tergoncangkan, yaitu firman. Makanya penting untuk kita pastikan ya, anak-anak kita itu dari kecil, dari sedini mungkin, mereka itu baca firman, merenungkan firman, hidup dengan dasar firman. Anak-anak saya setiap hari harus baca firman, ya. Karena kita orang tua mungkin punya banyak keterbatasan. Kita didik anak kita pun kita nggak bisa awasin 24 jam dalam satu hari. Apalagi kalau anak kita udah mulai beranjak dewasa. Tapi saya percaya firman itu yang akan menjaga mereka. Saya setuju nggak? Amin. Jadi kita harus bangun anak kita sedini mungkin dengan firman. Setiap hari harus baca firman, renungkan firman. Ini penting. Kalau perlu hafalkan firman. Coba kita yang sekarang udah punya anak nih ya. Coba saya mau tanya, saudara hafal ayat firman Tuhan berapa ayat? Nggak usah dijawab ya, saudara pikir sendiri, ya kan? Tapi ini penting. Kita belajar hari ini. Karena firman itu punya power, punya kuasa. Ada kisah bagaimana guru sekolah minggu pernah cerita ada seorang anak sekolah minggu, dari kecil dia sekolah minggu, setelah dewasa karena pergaulan, karena kehidupan dunia yang menarik, akhirnya dia nggak ke gereja lagi. Dia udah hidup nggak Tuhan-Tuhanan, bahkan udah kayak ateis gitu. Dan mereka, anak ini akhirnya hidup dalam kehancuran. Sampai satu titik, dia mau bunuh diri. Tapi di titik itu, tiba-tiba dia ingat firman yang dia pernah baca di sekolah minggu. Dan titik itulah dia kembali lagi bertobat. Jadi firman itu punya power. Saudara jangan anggap enteng firman. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Ya. Jadi saya nggak terlalu khawatir dengan anak saya yang mungkin kuliah di luar kota atau mungkin anak-anak saya yang saya nggak bisa awasin 24 jam. Selama saya pastikan anak-anak saya punya dasar firman yang kuat. Dan Salomo mengerti tentang hal ini. Salomo belajar benar tentang apa yang diajarkan oleh ayahnya Daud tentang pentingnya firman itu. Makanya kalau saudara baca di Amsal 16 ayat 20a, ya, Amsal ini bicara tentang kitab yang ditulis oleh Raja Salomo. Salomo mengatakan siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Jadi Salomo belajar tentang hal ini dan dia tulis tentang hal itu di kitab Amsal 20 ayat 6, kitab Amsal 16 ayat 20 bagian A. Orang yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dalam terjemahan lain akan mendapat kebahagiaan, kejayaan. Ya, Salomo tahu persis itu. Nah, saudara harus perhatikan ya. Di ayat 4, di 1 Raja-Raja 2 ayat 4 dikatakan dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Jadi ini janji Tuhan buat Daud. Kalau dia berhasil mendidik anak-anaknya, keturunannya hidup sesuai firman Tuhan, maka Tuhan janji bahwa tongkat kerajaan itu tidak akan terputus dari keturunan Daud. Saya renungkan ini sesuatu yang dahsyat. 2 Samuel 7 waktu saya baca, waktu Daud itu mau membangun bait suci, Tuhan ngomong kamu nggak bisa. Dan Tuhan perlihatkan kepada Daud nanti keturunan-keturunan dia setelah Daud. Wih, saya bisa bayangkan. Daud mungkin melihat ada Salomo, Daud melihat nanti keturunan yang lain menjadi raja-raja atas Israel. Dan Daud sampai ngomong seperti ini, Tuhan, aku ini siapa? Kok Tuhan sampai berikan satu janji berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah perlihatkan kepadaku sebelum aku mati. Jadi dari sini kita bisa belajar. Ada satu jaminan yang pasti yang Tuhan mau berikan buat saudara dan saya. Sekalipun kita mungkin nggak menikmati
anak cucu buyut kita nanti. Tapi Tuhan mau pastikan buat kita malam ini. Kalau kita menjadikan anak cucu kita hidup sesuai firman Tuhan, Tuhan jamin buat saudara bahwa tongkat kerajaan itu tidak akan beralih dari keturunan kita. Tongkat kerajaan ini saya percaya bicara tentang apa? Keberhasilan, kesuksesan, kemakmuran, dan segala sesuatu yang baik. Amin. Makanya kita harus ajar anak cucu kita dari kecil baca firman, renungkan firman. Itu penting. Sehingga sama seperti Daud. Daud pernah nyanyi kan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Daud bisa ngomong, aku ini siapa Tuhan? Kok bisa Tuhan kasih janji yang dahsyat? Kita belajar. Kalau Daud bisa membuat generasi di bawah dia hidup sesuai firman Tuhan, maka Tuhan sudah kasih jaminan. Itu yang pertama. Pesan Daud buat setiap kita. Bagaimana kita bisa menghasilkan generasi emas? Biarlah anak cucu kita hidup sesuai firman Tuhan. Itu dasar yang penting. Berikutnya di ayat 5 dikatakan, dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab anak Seruya. Apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel ini, Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter, yang membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai, seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Nah, di sini di ayat 5, ayat 6 ya, saudara bisa melihat, ini juga pesan Daud buat Salomo. Saya percaya dari pesan ini ada hal yang Daud mau sampaikan. Kalau saudara tahu tentang Yoab, nanti saudara bisa baca tentang kisah Yoab. Yoab itu membunuh 2 panglima, ya. Yang pertama dia membunuh Abner, yang kedua dia membunuh Amasa. Ya. Abner dibunuh karena apa? Karena Yoab itu kesel sama Abner. Abner itu membunuh Asael, adiknya dari Yoab. Kalau Amasa dibunuh karena apa? Amasa itu adalah yang menggantikan Yoab. Jadi ini saingan lah, saingan. Kalau orang bisnis itu saingan, atau kalau orang kerja ini saingan yang bisa mengambil alih kekuasaan kita, bisa mengambil posisi kita. Itu Amasa. Dan Yoab bunuh 2 orang itu. Nah, dari hal ini sebetulnya kita bisa belajar sesuatu. Daud pengen mengajarkan apa buat Salomo? Bahwa dalam mendidik anak, dalam mendidik keturunan kita harus mengerti tentang masalah hati. Yoab itu hatinya tuh penuh dengan dendam. Dia hatinya penuh dengan amarah, sehingga dia bunuh yang namanya Abner, dia bunuh yang namanya Amasa. Jadi kita harus terus cek ya, bahwa kita sekeluarga, anak-anak kita semuanya punya hati yang bersih, punya hati yang clear ya. Karena hati itu penting. Daud ngerti benar tentang masalah hati. Kalau saya perhatikan bagaimana perjalanan Daud dari 0 sampai dia menjadi seorang raja, dimulai dari apa? Waktu Samuel mau mengurapi anak Isai, Samuel menemukan Daud karena apa? Karena Daud punya hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi hati ini penting. Kalau saudara punya keturunan yang nggak gampang emosi, ya coba perhatikan. Gampang marah, ya di keluarga saling sikut-sikutan, ya kebencian ada. Maka kita nggak akan bisa menghasilkan generasi yang berkualitas. Saya bisa nangkap sesuatu malam ini, ya. Jadi hati itu penting, saudara, ya. Dan Salomo mengerti tentang hal ini. Salomo mengerti pentingnya tentang hati. Makanya saudara lihat di Amsal 4 ayat 23, ini ayat yang terkenal. Salomo menulis, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati itu penting banget ya. Makanya kadang saya di tengah keluarga itu kalau kita ada masalah, ya keluarga kan biasanya tetap ada masalah, ya kan? Saya juga akuin di hadapan saudara, sekalipun saya hamba Tuhan, saya sama keluarga bisa aja ada gesekan, ada salah paham dengan istri, dengan anak, bisa ribut, bisa, ya kan? Kita bukan Tuhan, ya kan? Kita semua masih disempurnakan. Saya ngalamin itu. Tapi saya nggak pernah biarkan masalah itu lewat sampai berhari bahkan berminggu. No, ya.
saya ajarkan supaya kita cepat bereskan. Kalau ada masalah, kalau bisa nggak sampai 1 hari harus beres, sehingga hati itu semua damai, clear. Saudara pasti akan kerasa kan, kalau ada hati masih ada ganjelan, ada apa, pasti rasa kan. Nah, kalau sudah ada rasa itu, cepat beresin. Kita ajarkan juga dengan anak-anak kita tentang hal itu, tentang mengampuni, ya, mengasihi. Karena ini penting, karena hati itu penting. Amin. Teruskan. Ini pelajaran yang kita bisa belajar. Bagaimana supaya kita mendidik anak-anak kita menjadi generasi emas. Yang kedua itu bicara hati. Terus yang berikutnya di ayat 7, ya. Tetapi kepada anak-anak Barsila, ya 21 ayat 2, orang Gilead itu barulah kau tunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu. Sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku, menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari Absalom. Jadi ini kisah bagaimana Daud waktu dikejar-kejar Absalom, anaknya sendiri yang pengen mengejar Daud, membunuh Daud untuk menguasai kerajaan Israel, Daud itu harus lari. Nah, di sini Barzilai adalah orang yang dikatakan menolong Daud. Dia menolong Daud pada waktu Daud dikejar-kejar dari Absalom. Barzilai itu memberikan makanan, ya, memberikan suplai kepada Daud dan pengikutnya, sehingga mereka tetap bisa bertahan hidup. So, bisa bayangkan, kalau orang lagi ada masalah, ada yang nolong, itu kadang seperti sesuatu yang nggak akan gampang dilupakan, ya kan? Daud ngalamin itu pada waktu dalam kesusahan, dia ditolong oleh Barzilai. Dan dikatakan bahwa Barzilai itu menunjukkan kesetiaannya. Nah, ini nilai-nilai yang kita harus bangun dalam keluarga kita, supaya kita bisa menghasilkan generasi emas, yaitu kesetiaan. Kesetiaan ini penting. Kita harus ajarkan anak-anak kita tentang arti pentingnya sebuah kesetiaan. Ya, Salomo belajar benar tentang hal ini. Makanya kalau sudah baca di Amsal, sudah akan banyak menemukan tentang kesetiaan. Saya percaya Salomo menangkap apa yang diajarkan oleh Daud, ayahnya. Saya baca di Amsal 19 ayat 22 bagian A. Dikatakan sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya, ya kan? Terus Amsal 20 ayat 6, banyak orang yang menyebut baik hati, ya. Tetapi orang yang setia siapa menemukannya? Jadi ini kesetiaan memang sesuatu yang nggak gampang untuk ditemukan, sesuatu yang bernilai tinggi. Amsal 3 ayat 3, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Jadi Salomo belajar benar tentang sebuah kesetiaan. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengajarkan kesetiaan buat anak-anak kita? Nah, saya cuma share apa yang saya alamin, ya. Mungkin ini saudara bisa terapkan, saudara bisa belajar sesuatu. Kita sama-sama belajar di sini. Kalau saudara lihat dari Barzilai boleh dikatakan setia karena apa? Dia itu menunjukkan kemurahan. Dia membantu Daud dengan memberi makan Daud dan pengikutnya. Jadi ada sesuatu yang dia berikan di situ. Saya percaya kesetiaan dengan memberi itu nggak bisa dipisahkan. Kalau saudara pengen menghasilkan generasi yang setia, saudara harus ajar prinsip memberi buat anak cucu saudara. Orang yang bisa setia, saya percaya orang itu yang punya gaya hidup memberi. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya mau kasih contoh aja gini. Kalau kita punya pasangan, ya lagi pacaran nih, pacaran kan lagi oke-nya ya kan, lagi semangatnya, ya kan, dunia milik berdua, ya kan. Waktu lagi pacaran kadang kita mungkin ada proses di situ, mungkin kita ribut dengan pasangan kita mungkin nggak cocok dengan pasangan kita, mungkin secara manusia kita pikir, udahlah, nggak usah diterusin lah, kita udah selesai aja, gitu kan, beres sudah. Tapi saya percaya kalau kita punya hati yang mau memberi, ya kan, oke lah, saya berani untuk ngalah, ya kan, kita belajar untuk mungkin nerima kelemahan pasangan kita, itu kan memberi, itu kan sesuatu yang kita bisa kasih, ya kan. Nah, waktu kita punya hati yang memberi itu, yang membuat akhirnya hubungan itu bisa tetap berjalan, kita bisa tetap setia dengan pasangan kita, sekalipun dia punya kelemahan. Jadi ajarkan juga di tengah keluarga kita, ya, prinsip memberi supaya anak-anak kita bisa setia.
Kadang kalau kita lagi makan, ya kita harus belajar. Oh, ini ada yang belum makan, ayo dibagi, gitu kan? Ada yang punya lebih, kita bagi ke adiknya, ke cicinya. Belajar untuk berbagi di sini. Saya percaya dengan kita belajar untuk memberi, berbagi, nggak egois, ya kan? Saya percaya ini akan membawa anak-anak kita bisa hidup setia. Karena saya percaya setia itu memberi, setia itu nggak enak, setia itu korban. Tuhan itu adalah Allah yang setia, sekalipun kita nggak setia, itu korban, itu memberi, ya. Dan firman Tuhan juga mengajarkan tentang kesetiaan itu. Bagaimana setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan kepada kita perkara yang lebih besar. Jadi untuk kita membawa anak-anak kita setia, ternyata Tuhan ajarkan hal yang lain adalah kita harus percayakan sesuatu. Ya, kita mulai belajar percayakan anak-anak kita, mungkin hal-hal yang kecil nggak apa-apa. Tapi waktu mereka dipercaya hal-hal kecil dan mereka bisa mengembangkan itu, misalkan anak kita dipercaya untuk ngurus apa tanaman, ya kan? Dan ternyata tanaman itu berbuah. Wah, kita kasih apresiasi. Oh, pinter ya adik, bisa membuat tanaman ini bisa berbuah, menghasilkan buah yang baik. Nah, akhirnya anak-anak kita dari kecil, oh iya ya, kalau saya setia, ternyata kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Kita bagikan supaya anak kita tahu tentang nilai sebuah kesetiaan. Dan kita mulai percayakan lagi, oke, saya percaya lagi. Nah, itu penting. Jadi kesetiaan itu dibangun dari awal. Ya. Terus apalagi kita belajar dari Daud bagaimana dia bisa mendidik anaknya Salomo menjadi seorang yang berkualitas. Ayat 8, ayat 9 sudah bisa baca, 1 Raja-Raja 2, ya. Ini adalah seorang yang bernama Simei. Bagaimana Simei itu waktu Daud sedang dikejar oleh Absalom, itu Simei itu mengutuki Daud, ya. Dia mengutuki Daud. Nah, jadi di sini Daud pengen mengajarkan kepada Salomo tentang sebuah pentingnya perkataan. Perkataan itu penting, ya. Saudara akan bisa punya generasi yang berkualitas kalau kita bangun dengan perkataan-perkataan yang baik, bukan perkataan-perkataan kutuk justru. Jadi perkataan itu penting. Orang tua itu harus jaga perkataan. Jangan sampai perkataan yang jahat yang keluar. Makanya kita bangun di tengah keluarga kita. Kalau anak kita baik, kita kasih, wah pinter ya, wah kamu pasti bisa. Kita harus bangun itu, perkataan-perkataan yang baik. Karena perkataan ini penting, perkataan itu membangun. Kalau benar ya kita ngomong benar, salah ya kita ngomong salah. Ya. Jadi jangan ada kebohongan, harus ada kejujuran. Salomo mengerti ini. Salomo belajar banyak tentang hal ini. Makanya di Amsal 18 ayat 21 dikatakan hidup dan mati dikuasain oleh lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Jadi perkataan itu penting, ya. Makanya biasakan di rumah kita harus perkataan hal-hal yang baik. Sekalipun anak kita salah, kita harus bangun. Kamu pasti bisa. Papa percaya kamu pasti bisa. Ayo berusaha lagi. Kita terus bangun, ya, supaya kita bisa membangun atmosfer yang baik di tengah keluarga kita. Jangan perkataan yang sia-sia yang keluar. Ya. Jadi hal-hal itu yang kita bisa belajar dari Daud, ya, tentang firman Tuhan, tentang hati, ya, tentang apalagi kesetiaan, tentang perkataan, itu yang kita harus bangun supaya generasi kita menjadi generasi emas. Saya percaya apa yang saya share malam ini bisa jadi berkat buat setiap kita, ya, dan Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Silakan Pak Yandri. Pak Yandri, ada pengumuman? Oh, mungkin ada masalah teknis ya. Jadi mungkin pengumuman yang saya mungkin perlu ingatkan aja ya, ini pengumuman yang rutin sifatnya, tapi ya saya perlu terus sampaikan ya.
sebagai satu informasi buat semua saudara-saudara tentang KUL. Saudara bisa lihat nanti KUL-KUL mana ya, komsel-komsel yang saudara bisa ikut. Yang belum terlibat di KUL, saya harapkan bisa terlibat supaya kita bisa sama-sama bertumbuh dalam komunitas. Terus juga kita ingatkan juga tentang HWO ya. Minggu depan kita akan dilayani oleh Bu Christine Fagnimela dari Tangerang. Dan ibadah onset juga saudara nanti bisa lihat ya, di mana minggu ini di Aruna khususnya sudah ada 4 kali ibadah onset ya, dari pagi jam berapa saya lupa ya, jam 8, jam setengah 11, mungkin sore itu jam berapa sama jam saya agak lupa ya. Pokoknya saudara bisa lihat nanti di pengumuman ya, di Facebook ya, kita diumumkan di situ jam-jamnya. Dan diharapkan daftarnya itu dari hari Senin, karena sekarang udah rata-rata udah penuh, ibadah yang ke-1, ke-2 udah penuh ya. Tapi juga di samping itu ada cabang-cabang lain juga di Sukawarna yang sudah dibuka, ada di Soekarno-Hatta, di Regensi, ada di Gede Bage ya. Baranang Siang juga minggu ini buka ya. Tapi setahu saya cuma baru pagi ya. Jadi itu yang saya mungkin bisa sampaikan. Dan mungkin ada yang baru pertama kali ikutan fellowship 1 jiwa. Kalau ada mungkin boleh lambaikan tangannya supaya kita sambut sebagai satu keluarga di sini. Oke, kalau nggak ada ya puji Tuhan ya. Nah, ada di antara rekan-rekan mungkin saudara yang mau sampaikan sesuatu, saksian atau apapun juga, silakan. Saya kasih waktu ya 1-2 menit ini. Saya sambil melihat mungkin ada di sini pokok doa yang masuk. Juga ada yang gabung dengan kita di Facebook ya. Ada beberapa rekan-rekan yang gabung di Facebook. Selamat bergabung, welcome buat yang di Facebook. Shalom. Ada yang mau disampaikan? Pak Hakim mungkin, Pak Hakim. Gimana Pak Hakim? Halo, Pak. Sehat ya? Ya, sehat. Tangannya gimana Pak Hakim? Tangan? Puji Tuhan. Sehat, Amin. Pak. Semangat terus Pak Hakim. Amin. Saya mau tanya ya sekali lagi nih, yang sudah divaksin boleh angkat tangan. Tetap angkat tangan dulu ya, saya pengen tahu nih ya. Oke, puji Tuhan. Jadi nanti kita akan coba terus bagikan informasi buat jemaat juga semuanya. Ya ini karena vaksin ini sekarang saya lihat pemerintah cukup kerja cepat juga ya. Saya perhatikan. Jadi saudara juga harus aktif ya, aktif di cari informasi karena ini saya lihat sekarang lagi cukup banyak tempat yang saya perhatikan lagi dibuka untuk vaksin ya. Nanti yang daerah Cimahi nanti saya akan coba umumkan ke tim ya. Saudara nanti bisa simak di pengumuman yang daerah Cimahi supaya saudara mungkin bisa segera divaksin ya. Oke. Kemarin saya juga puji Tuhan baru divaksin ya. Divaksin. Jadi kita harus aktif di sini ya, harus aktif. Ada yang mau disampaikan? Atau semuanya baik-baik ya? Kalau nggak ada disampaikan semua berarti baik. Tuh, gembala paling seneng kalau semua ada yang nggak seneng, nggak ada. Wow, itu seneng kayaknya semuanya berarti baik, nggak ada masalah, puji Tuhan ya. Jadi gembala bisa tidurnya nyenyak, saudara. Haleluya. Ya, ada beberapa yang masuk di sini yang kita akan doakan sama-sama ya. Pak Sukanto Hadi untuk Ibu Di Astuti ya, yang lagi kena COVID ya Pak. Kalau boleh tahu, Ibu Dwi Astuti siapa, Pak? Anak. Suaranya nggak keluar, Pak Sukanto. Sorry. Anak ya? Anak ya, Pak? Istri? Adik? Adik ya, Pak? Adik Pak Sukanto? Ya.
Kita akan doakan ya Pak. Ini kalau di Jawa Tengah Pak Sukanto ini dari, saya dengar sih dari Solo ya Pak? Solo. Ya suaranya nggak keluar, maaf Pak, saya nggak bisa dengar. Ya ini saya dengar kan di Kudus ini lagi luar biasa ya, Jawa Tengah Kudus lagi, waduh, kredit sekali katanya, sampai tenaga kesehatannya kurang di sana katanya ya, banyak yang kena ya. Kita doakan juga ya supaya di Kudus semuanya bisa cepat pulih ya. Kita sama-sama doakan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan kalau dengar informasi apapun kita sama-sama mendoakan ya buat bangsa ini ya. Jadi jangan, wah Kudus jauh dari Bandung, tenang aja, jangan. Kita justru semua mendoakan ya. Terus kita doakan juga untuk Pak Cahyo, Bu Anita juga ya dalam pergumulannya untuk keluarga besar, terus kepindahannya ke Bandung ya. Jadi kita sama-sama doakan. Ada yang lain mungkin yang butuh didoakan, sama-sama kita akan doa. Ya, kalau nggak ada, kita akan sama-sama doa ya. Kita akan nyanyi dulu, kita akan sembah Tuhan dulu. Satu lagu dulu ya. Saya percaya Tuhan kita itu Tuhan yang berkuasa. Amin. Ya. Jadi waktu nanti kita doa ya. Saya mau setiap kita doa dengan unity ya. Kita angkat tangan sama-sama, kita doa dengan iman ya, bahwa waktu kita berdoa sesuatu sedang terjadi ya. Tante Lili gimana Tante Lili? Tulangnya, sumsumnya udah baik ya? Baik. Amin. Sehat. Ya. Puji Amin. Tuhan, sehat. Ya, semangat terus Tante ya. Ya. Panggil namanya Yesus, 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 nama yang berkuasa. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil sekali lagi nama Yesus, Yesus, Yesus. Urala bara 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 bara. Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Malam ini semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan mengenal saudara lebih dari saudara mengenal diri saudara. Malam ini Tuhan mau katakan pada setiap kita, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap saudara. Sekalipun saudara menganggap Tuhan jauh, Tuhan gak sayang, Tuhan mengasihi setiap kita. Percaya malam ini. Sampaikan apa yang menjadi keluh kesahmu kepada Tuhan malam ini. Dia Allah yang mendengar setiap seruan hati kita. Jesus, 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 Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus,
Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau berarti percaya kesembuhan terjadi malam ini Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus mujizat terjadi malam ini Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Dwi Astuti. Kami perkatakan saat ini imun tubuhnya naik berkali-kali lipat dalam nama Yesus. Virus COVID saya kami perkatakan mati dalam nama Yesus. Dialah sembuh sempurna saat ini. Kuasa bilu darah Yesus mengalir atas kehidupan anakmu Ibu Dwi Astuti Tuhan. Sukacita dan sejahtera yang dari Tuhan mengalir saat ini. Segala kekhawatiran, ketakutan kami tolak dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah. Tuhan, kami juga memberkati untuk Pak Cahyo dan Ibu Anita Tuhan, berkumpul dengan keluarga besarnya Tuhan. Kami mengangkat tangan saya di hadapan Tuhan. Secara manusia mungkin kami tidak sanggup lagi, tapi bila kuasa dari Tuhan saat ini yang menjamah keluarga besarnya, sehingga pemulihan boleh terjadi dalam nama Yesus. Korabatakara berkati juga untuk rencana kepindahannya ke Bandung. Tuhan yang terus bekerja Tuhan, untuk segala langkah yang sedang dilakukan oleh Pak Cahyo, sehingga Tuhan yang terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersatu hati memberkati Kudus saat ini. Kami memberkati kota Kudus saat ini Tuhan. Kami percaya ada rencana ilahi atas kota Kudus. Kami memberkati kota Kudus saat ini dalam nama Yesus. Bilu darah Yesus membasuh kota Kudus. Biarlah lewat kejadian COVID yang terjadi hari-hari ini, Kudus boleh melihat bahwa Tuhan Yesus dahsyat. Mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang sanggup membuat kesembuhan, pemulihan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memberkati juga bangsa ini. Kami memberkati pemerintahan, keamanan negeri Tuhan. Biar Indonesia ada dalam rencanamu, ada dalam tanganmu, ada dalam kuasamu. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam ini. Berkati setiap anak-anakmu saat ini Tuhan, yang hadir dalam acara Satu Jiwa. Tuhan Engkau yang tahu apa isi perkumpulan mereka saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Tangan Tuhan selalu ada memegang setiap tangan kami Tuhan. Kami percaya kami tidak pernah sendiri. Kami akan melihat dengan mata kami sendiri apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang tidak ada menjadi ada. Kami perkatakan Tuhan dengan iman di dalam nama Yesus, terjadi atas hidup kami, atas keluarga kami, anak cucu mantu kami semuanya bahagia, menjadi orang-orang yang berkuasa, menjadi orang-orang yang punya power, menjadi orang-orang yang menjadi berkat buat generasi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini terimalah berkat yang berlimpah-limpah, anugerah dari Allah Bapa di surga dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Percaya sama-sama katakan, amin. Selamat malam, sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan. God bless you all. Terima kasih Pak Budi. Pak Sukanto, Evi, Pak Joni, Bu Wawa. Malam semuanya. Pak Jiwa, Pak Janto, ini Yustiana, Isa, Hadi, Pak Pur, ya, Martin, Yandri. God bless. God bless.
Dani, halo apa kabar? Baik. Pak Dedi, Pak Habil, Bu Yustini, Joko. Yes. Jauh semuanya. Roy. Halo, apa kabar? Jauh di mata, dekat di hati, lebih dekat lagi lewat doa. Ya, sama-sama. God bless ya. Tetap semangat semuanya. Semuanya, Cileni, Sampai ketemu. ya. Oke, God bless ya. you. Oh, ya, yuk, Yandri semuanya, Pak Rudi, Kati.